Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua cara menurunkan berat badan yang sehat. Ini videonya agak panjang ya teman-teman, jadi ini khusus untuk teman-teman yang memang benar-benar ingin menurunkan berat badan dengan cara yang sehat. Banyak di antara kita yang kesulitan untuk menurunkan berat badan, padahal sebenarnya sangat mudah ya. Yang penting kita lakukan dengan konsisten. Tidak bisa menurunkan berat badan hanya beberapa hari saja. Karena kalau turun berat badan terlalu cepat, ini biasanya mengganggu metabolisme tubuh, sehingga bisa menyebabkan terganggunya kesehatan. Dan biasanya berat badan ini akan naik kembali seperti awal ya, bahkan bisa melebihi berat badan di awalnya. Berikut ini cara menurunkan berat badan yang sehat tanpa tersiksa. Yang penting teman-teman harus konsisten agar berat badan ideal cepat tercapai. Yang pertama itu minum air putih yang banyak. Minum air putih yang banyak sangat membantu proses penurunan berat badan. Ini dikarenakan air putih dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Minum air putih bisa meningkatkan metabolisme tubuh yang pada akhirnya membantu menurunkan berat badan. Ini terjadi karena air putih merangsang produksi panas di dalam tubuh, terutama saat dingin. Tubuh harus mengeluarkan energi untuk menghangatkan cairan ke suhu tubuh. Semakin banyak energi yang dikeluarkan oleh tubuh, maka semakin cepat metabolisme terjadi, sehingga ini bisa membantu menurunkan berat badan. Manfaat air putih yang selanjutnya itu bisa membantu mengurangi asupan kalori cair. Karena air tidak mengandung kalori, minum air putih dapat mengurangi asupan kalori cair, menggantikan teh manis, kopi, soda, dan minuman manis lainnya. Selanjutnya, air putih dapat membantu proses pencernaan. Banyak minum air putih bisa membuat kotoran jadi lebih lunak. Dengan kata lain, semakin banyak minum air putih, semakin mudah bagi sistem tubuh untuk mengeluarkan kotoran dan semakin kecil kemungkinan akan mengalami sembelit dan kembung. Selanjutnya, minum air putih dapat membantu menahan rasa lapar. Menurut penelitian, minum air putih sebelum makan bisa membantu menurunkan berat badan. Minum air sebelum makan dapat membuat perut lebih cepat terasa kenyang sehingga keinginan untuk melahap makanan dalam jumlah banyak dapat berkurang. Terus teman-teman juga harus tahu ya, bahwa terkadang rasa haus muncul itu menyerupai rasa lapar. Jadi saat mulai rasa lapar, jangan langsung makan. Cobalah atasi dengan minum air putih terlebih dahulu. Dengan menerapkan cara ini, jumlah kalori yang teman-teman konsumsi saat makan juga bisa berkurang. Dengan menerapkan cara ini, jumlah kalori yang teman-teman konsumsi saat makan juga bisa berkurang. Selanjutnya untuk menurunkan berat badan, olahraga yang rutin. Sudah bukan rahasia lagi ya teman-teman, bahwa olahraga selalu dikaitkan dengan penurunan berat badan. Olahraga yang dilakukan secara rutin akan membantu membakar kelebihan kalori yang tidak bisa dipangkas hanya dengan menjalani diet. Jadi kunci berhasilnya penurunan berat badan yang sehat adalah defisit kalori dan olahraga rutin. Tetapi makan yang dikonsumsi harus bergizi ya teman-teman. Jadi bukan sekedar defisit kalori saja ya. Olahraga juga tidak harus olahraga berat ya teman-teman. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi badan masing-masing. Yang penting teman-teman harus lakukan rutin ya. Misalnya 3-6 kali seminggu. Selanjutnya mengurangi makanan asin. Garam adalah salah satu bahan makanan yang umum digunakan dalam memasak. Dengan menambah garam, makanan yang kita masak jadi lebih terasa enak. Tetapi sayangnya makanan tinggi garam dapat menyebabkan kenaikan berat badan ya. Ini dikarenakan kelebihan garam dapat membuat tubuh kita itu banyak menahan air. Bahwa asupan garam yang tinggi dapat meningkatkan rasa haus. Hal ini membuat orang banyak minum, namun volume urin tidak berubah. Artinya cairan ekstra dari minuman tadi itu tertinggal di dalam tubuh yang menyebabkan berat badan jadi dapat bertambah. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang mengatakan mereka merasa gemuk setelah mengkonsumsi makanan yang tinggi garam. Selanjutnya mengurangi konsumsi nasi putih. Karena kita makanan pokok dari kecil adalah nasi putih, maka untuk tidak makan nasi putih tentu sangat sulit ya teman-teman. Jikapun berhasil, maka biasanya itu tidak akan jangka panjang ya. Pasti nanti kita balik lagi untuk makan nasi putih. Itu dikarenakan kita memang makanan pokoknya itu nasi putih. Jadi kita tetap makan nasi putih, tetapi porsinya kita kurangi. Kalau masih lapar, teman-teman bisa tambah dengan karbohidrat lain, misalnya seperti ubi rebus atau kentang rebus. Bisa juga dikukus. Untuk teman-teman yang diet dengan cara tidak makan nasi putih, biasanya berat badannya cepat turun, tetapi berat badannya akan kembali naik lagi setelah beberapa waktu. Bahkan kadang bisa melebihi berat badan awal.
Jadi untuk menurunkan berat badan, fokusnya bukan seberapa cepat berat badan kita itu turun, melainkan berat badan turun sedikit-sedikit saja tetapi tetap stabil. Untuk itu tetaplah konsumsi nasi putih namun porsinya dikurangi. Kecuali bagi teman-teman yang benar-benar yakin bisa berhasil tanpa nasi putih, maka lebih bagus berat badannya cepat turun dan ini lebih sehat. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang banyak protein. Salah satu makanan yang cocok untuk diet adalah teman-teman harus tetap memenuhi kebutuhan protein pada tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, tentu saja bisa membantu diet cepat berhasil. Manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan protein, yakni selain baik untuk meningkatkan massa otot, protein yang cukup dalam tubuh juga bisa memberikan efek imun yang lebih kuat serta mampu meningkatkan kekuatan terhadap sel-sel dalam tubuh. Supaya teman-teman lebih sehat, maka harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi yang cukup dan seimbang. Makanan yang bersumber dari protein tinggi tentu saja ada protein hewani serta protein nabati. Contoh makanan yang mengandung banyak protein seperti telur, ikan, daging sapi, ayam, buncis, biji-bijian, susu, dan keju. Selanjutnya mengkonsumsi makanan berserat. Selain mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak protein, makanan berserat juga wajib dikonsumsi untuk teman-teman yang sedang menurunkan berat badan. Serat membawa banyak manfaat dalam sistem pencernaan. Serat dapat membantu memberi bakteri baik dalam usus sehingga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Selain itu, serat dapat membantu pergerakan usus sehingga memudahkan buang air besar. Selanjutnya mengurangi makanan tinggi gula. Gula merupakan jenis karbohidrat sederhana yang dapat membuat kenaikan berat badan jika dimakan berlebihan. Hal ini dikarenakan makanan dengan kadar gula tinggi biasanya mengandung kalori yang tinggi juga. Gula yang tidak terpakai oleh sel-sel tubuh kemudian dapat disimpan dalam tubuh itu dalam bentuk lemak. Dengan mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat sederhana lainnya, ini dapat mendorong tubuh dalam menggunakan cadangan lemak sebagai energi. Sehingga hal ini kemudian dapat membantu dalam menurunkan berat badan. Mungkin teman-teman tidak menyadari ya bahwa makanan yang kita konsumsi untuk sebagian orang mengandung gula yang sangat tinggi dan miskin gizi. Misalnya, sarapan dengan roti manis dan teh manis. Sama-sama manis, sama-sama gula. Makan siangnya dengan nasi dan mie goreng, serta makan malam dengan pizza dan kue manis. Jika ini sering dilakukan, maka pastikan berat badan teman-teman pasti akan naik, pasti akan berlebihan. Untuk mengurangi konsumsi gula yang sangat tinggi, teman-teman bisa menghindari makanan seperti ini ya. Misalnya makanan kemasan yang mengandung gula tambahan, maka sebelum membeli pastikan teman-teman baca labelnya dulu ya. Selanjutnya minuman manis kemasan, misalnya seperti minuman kemasan, minuman bersoda, sirup, ataupun jus kemasan. Kurangi minuman kopi dan teh yang diberi gula, kurangi memberi gula pada masakan, kurangi konsumsi makanan yang terbuat dari tepung seperti kue manis, bolu, donat, dan makanan tepung lainnya. Ini dikarenakan makanan tersebut gulanya sangat tinggi. Selanjutnya tidak makan di malam hari. Sebaiknya makan malam terakhir itu jam 8 ya teman-teman. Kalau bisa sebelum maghrib udah tidak makan lagi. Hal ini dikarenakan makan yang dikonsumsi setelah makan malam kemungkinan tidak dibakar secara maksimal selama teman-teman tidur. Tidak seperti makan pagi dan makan siang yang akan dibakar saat beraktivitas. Makan di malam hari bisa mengganggu tidur terutama bagi teman-teman penderita asam lambung. Padahal kurang tidur dapat membuat rasa lapar dan menurunkan metabolisme tubuh sehingga memicu terjadinya obesitas. Tidak makan malam bisa menjadi salah satu metode diet puasa ya, yang juga dianggap dapat menurunkan berat badan. Oke teman-teman, itulah cara menurunkan berat badan yang sehat tanpa menyiksa. Semoga kita semua memiliki berat badan ideal dan tentunya tetap sehat. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.